Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham ini dividen lebih dari 10% terbesar di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dividen sangat menarik karena bisa memberi passive income kepada pemegang sahamnya. Meski begitu, tidak semua saham yang memberi dividen yield besar layak untuk dibeli. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti konsisten tidaknya membagi dividen, sumber penghasilan dividen dari mana, dan lainnya. Nah, terlepas dari pertimbangan tadi, berikut ini 7 saham yang punya dividen yield terbesar di Indonesia. Tapi ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Pertama, Blue. Saham ini listing sejak 2019. Dengan harga saham 368, dividen per share saham ini berada di angka Rp38. Artinya, yield yang ditawarkan sekitar 10,33%. Meski yieldnya cukup besar, saham ini terlihat tidak konsisten membagi dividen dan hal itu terlihat dengan absennya saham ini membagi dividen di tahun 2020. Bagaimana kinerja keuangannya? Hingga kuartal 3, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 11,50 miliar. Komposisi dari saham ini berada di angka 12,53%, yang menjelaskan komponen utangnya sangat rendah jika dibandingkan ekuitasnya. ROE dan NPM perusahaan juga sangat baik dengan angka di atas 15%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 10 kali dan PBV 1,9 kali. Angka ini masih cukup menarik khususnya dari aspek PER. Sekarang mari kita lihat kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2022, saham ini sudah naik 22,67%. Meski begitu, jika ditarik lebih jauh, sebenarnya saham ini masih mengalami penurunan harga 45% dalam 1 tahun terakhir. Saham kedua MPMX. Saham ini listing sejak 2013. Dengan harga saham 1035, dividen per share saham ini berada di angka 115. Artinya, yield yang ditawarkan sekitar 11,11%. Untuk aspek dividen, saham ini sangat baik karena terlihat konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana kinerja keuangannya? Hingga kuartal 3, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 322 miliar. Komposisi dari saham berada di angka 56,21%, yang menjelaskan komponen utangnya hanya 50% jika dibandingkan ekuitasnya. Meski begitu, ROE dan NPM perusahaan cukup rendah dengan angka di bawah 7%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 10 kali dan PBV 0,74 kali. Angka ini masih menarik baik dari aspek PER maupun PBV. Sekarang mari kita lihat kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2022, saham ini masih turun 9,61%. Meski begitu, jika ditarik lebih jauh, sebenarnya saham ini masih mengalami peningkatan harga sebanyak 55% dalam 5 tahun terakhir. Ketiga, MBAP. Saham ini listing sejak Juli 2014. Dengan harga saham 3.520, dividen per share saham ini berada di angka 453. Artinya, yield yang ditawarkan sekitar 12,86%. Untuk aspek dividen, saham ini sangat baik karena terlihat konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana kinerja keuangannya? Hingga kuartal 3, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 48 juta dolar. Komposisi dari saham ini berada di angka 51,98%, yang menjelaskan komponen utangnya hanya 50% jika dibandingkan ekuitasnya. ROE dan NPM perusahaan juga sangat baik dengan angka di atas 20%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 4,6 kali dan PBV 2 kali. Angka ini masih cukup menarik khususnya dari aspek PER karena berada di angka bahkan di bawah 5 kali. Sekarang mari kita lihat kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2022, saham ini masih minus 2,22%. Meski begitu, jika ditarik lebih jauh, sebenarnya saham ini masih mengalami kenaikan harga sebanyak 85% dalam 5 tahun terakhir. Keempat, AMAG. Saham ini listing sejak Desember 2005.
Dengan harga saham 370, dividen per share saham ini berada di angka Rp50. Artinya, yield yang ditawarkan sekitar 13,51%. Meski yieldnya cukup besar, saham ini terlihat tidak konsisten membagi dividen. Hal itu terlihat di mana AMAK hanya membagi dividen di tahun 2021, 2020, dan 2017. Bagaimana kinerja keuangannya? Hingga kuartal 3, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 107 miliar. Komposisi dari saham ini berada di angka 166% yang menjelaskan komponen utangnya hampir 2 kali lipat dibandingkan ekuitasnya. Sedangkan untuk ROE dan NPM, perusahaan terlihat biasa saja, khususnya ROE yang hanya 7%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 12 kali dan PBV 1 kali. Angka ini masih cukup menarik meski tidak bisa dikatakan sangat murah. Sekarang mari kita lihat kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2022, saham ini menghasilkan peningkatan 10,12%. Meski begitu, jika ditarik lebih jauh, sebenarnya saham ini masih mengalami kenaikan harga 12% dalam 5 tahun terakhir. Kelima, Elpin. Saham ini listing sejak Februari 1990. Dengan harga saham 730, dividen per share saham ini berada di angka 117. Artinya, yield yang ditawarkan sekitar 16,03%. Meski yieldnya cukup besar, saham ini terlihat tidak konsisten membagi dividen. Hal itu terlihat di mana Elpin hanya membagi dividen di tahun 2021 selama 5 tahun terakhir. Bagaimana kinerja keuangan saham ini? Hingga kuartal 3, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 15 miliar. Komposisi dari saham ini juga berada di angka 9,28% yang menjelaskan komponen utangnya sangat kecil dibandingkan ekuitas perusahaan. Untuk ROE dan NPM, perusahaan terlihat biasa saja karena ROE yang hanya 7%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 15 kali dan PBV 1,1 kali. Angka ini tidak terlalu menarik dan cukup tanggung, di mana tidak murah, tapi belum bisa juga untuk dikatakan mahal. Sekarang mari kita lihat kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2022, saham ini mengalami penurunan sebanyak 37%. Meski begitu, jika ditarik lebih jauh, sebenarnya saham ini masih mengalami kenaikan harga sebanyak 258% dalam 5 tahun terakhir. Keenam, Hexa. Saham ini sudah listing sejak Februari 1995. Dengan harga saham 4.770, dividen per share saham ini berada di angka 1.216. Artinya, yield yang ditawarkan sekitar 25%. Untuk aspek dividen, saham ini sangat baik karena terlihat konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana kinerja keuangan saham ini? Hingga kuartal 3, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 38 juta dolar. Komposisi dari saham ini juga berada di angka 91% yang menjelaskan komponen utangnya hampir setara dengan ekuitas perusahaan. ROE dan NPM perusahaan juga sangat baik dengan angka di atas 12%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 5 kali dan PBV 1,9 kali. Angka ini masih menarik khususnya untuk aspek PER. Sekarang mari kita lihat kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2022, saham ini mengalami kenaikan sebanyak 3,7%. Meski begitu, jika ditarik lebih jauh, sebenarnya saham ini masih mengalami kenaikan harga mencapai 64,48% dalam 5 tahun terakhir. Ketujuh, ISAT. Saham ini listing sejak Oktober 1994. Dengan harga saham 5.725, dividen per share saham ini berada di angka 1.748. Artinya, yield yang ditawarkan sekitar 30%. Untuk aspek dividen, saham ini tidak terlalu konsisten bagi dividen. Hal itu terbukti dengan absennya dividen di tahun 2019 dan 2020. Nah, bagaimana kinerja keuangan saham ini? Hingga kuartal 3, perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 5,8 triliun. Komposisi dari saham ini berada di angka 287% yang menjelaskan komponen utangnya hampir 3 kali lipat dibandingkan ekuitas perusahaan. ROE dan NPM perusahaan juga terlihat sangat baik dengan angka di atas 25%. Sedangkan dari sisi valuasi, saham ini punya PER 4 kali dan PBV 1,7 kali.
Angka ini masih menarik khususnya untuk aspek pair. Sekarang mari kita lihat kinerja harga sahamnya. Selama tahun 2022, saham ini mengalami penurunan 7%. Meski begitu, jika ditarik lebih jauh, sebenarnya saham ini hanya mengalami kenaikan harga sebanyak 1,78% dalam 5 tahun terakhir. Demikian pembahasan yang bisa disampaikan. Selalu ingat bahwa nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Seperti yang Mimin katakan tadi, jangan cari saham yang dividennya besar, tapi carilah yang punya dividen konsisten. Karena pembagian dividen secara konsisten dan bertumbuh jauh lebih luar biasa. Mungkin saja sekarang yield-nya hanya 3%, tapi bisa saja naik berkali lipat dalam jangka panjang. Itulah salah satu konsep dari dividen for living. Nah, kabar baiknya, kamu bisa manfaatkan metode nabung saham untuk mencapai tujuan keuanganmu, misalnya dividen for living. Nabung saham bukan hanya asal mencicil saham setiap bulan, karena banyak konsep dan strategi yang perlu dipelajari agar portofoliomu optimal. Sebagai informasi, apabila kamu ingin belajar teknik dan strategi metode ini, mungkin e-book strategi nabung saham bisa membantu. E-book ini memang tidak sempurna, tapi setidaknya sudah banyak orang yang merasakan manfaat dari pembahasannya. Untuk info pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.